Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sholat semua, sudah makan semua, sudah kenyang Belum tidur. semua. Itu jangan sampai kita tertidur. Ya, jangan tertidur di kelas. Iya. Ngantuk. Apalagi sampai berbunyi nanti direkam, waduh. Bisa viral itu. Oke. Ini kenapa tadi? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita melanjutkan perkuliahan kita dari tadi pagi sampai sampai siang ya. Kita baru sampai di uji normalitas. Maka kita lanjutkan hari ini pada bagaimana melakukan uji homogenitas terhadap judul kita yang ada di PPT tadi. Nah, dengan 3 variabel X dan 1 variabel Y dalam melakukan uji homogenitas, maka kita akan melakukan ujian homogenitas sebanyak 3 kali. Yang pertama, uji homogenitas variabel X1 terhadap Y. Nah, yang kedua, X2 terhadap Y. Dan yang terakhir ialah X3 terhadap Y. Nah, bagaimana caranya penggunaan aplikasi SPSS dalam rangka untuk menghitung uji homogenitas? Oke, kita ke SPSS-nya. Berarti kita uji X1Y, X2Y, X3Y ya. Oke. Baik, sudah siap? Yang mau mencatat atau mau yang lainnya silakan. Jadi dalam melakukan uji homogenitas menggunakan SPSS, maka seperti biasa kita akan menuju pada menu analyze dalam SPSS-nya, menu analyze. Kemudian kita pilih ya, analyze kompermin ya, kompermin kemudian one way ANOVA. Jadi uji homogenitas kita pilih analyze, kompermin dan one way ANOVA. Kalau sudah kita klik. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Yang nampak pada layar Bapak Ibu. Nah, kita akan melakukan uji homogenitas yang pertama, yakni X1 atas Y atau X1 terhadap Y. Maka variabel X1 kita pindah pada kolom dependent list X1-nya. Kemudian variabel Y kita pindah pada kolom faktor. Masukkan pada kolom faktor. Nah, jikalau sudah, maka kita klik option-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan ialah memberikan tanda checklist pada homogeneity of variant test. Kita checklist. Jika yakin sudah terchecklist, maka kita klik continue. Oke, setelah sudah, kita klik OK. Maka yang kita lakukan ialah menunggu outputnya keluar. Mudah ya, daripada manual. Tapi manual juga nggak tahu seperti apa Pak, tapi saya yakin manual itu lebih susah. Banyak yang dihitung, maka akan lebih baik menggunakan aplikasi statistik. Oke, sudah muncul output SPSS terkait uji homogenitas X1 terhadap X1 atas variabel Y. Ya, ini one way X1 by Y.
Nah, nanti untuk menguji homogenitas. Nah, kita melihat tabel test of homogeneity of variant. Nah, kemudian ini tabel yang muncul, kemudian bagaimana interpretasinya? Apakah X1 atas Y ini homogen atau tidak? Kita melihat dari nilai signifikan yang terhitung. Nah, ini nilai signifikannya 0,000. Nah, apa maknanya? Atau apa interpretasinya? Maka seperti normalitas tadi, kita butuh dasar pengambilan keputusan, Bapak Ibu. Nah, dasar pengambilan keputusan pertama untuk homogenitas, yakni yang pertama, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut bersifat homogen. Nah, dasar pengambilan keputusan yang kedua, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Nah, sekarang dari dasar keputusan itu kita compare dengan nilai signifikannya yang diperoleh. Nilai yang diperoleh nilainya 0,00. 0,00 ini lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan uji homogenitas X1 atas Y ini dapat disimpulkan data tersebut bersifat homogen. Clear ya? Oke, ini untuk X1 atas Y. Kemudian ada yang paham nih dari Bapak Ibu. Kalau dari ANOVA bagaimana Pak kita melihat? Ya, kalau kita melihat dari tabel ANOVA ini, kita juga melihat signifikansinya, tapi dasar pengambilan keputusannya berbalik dari yang test of homogeneity of variant. Kalau dia lebih besar dari 0,05, maka dia homogen. Ini homogen ya Pak ya berarti ya. Kita ambil satu, maka kita ambil ini saja yang di atas ya. Sama, tapi dasarnya sama ya Pak? Kalau yang ini dasar berbeda, terbalik. ANOVA Terbalik, ya? maka ya ANOVA terbalik. Maka konsistensi itu nanti diperlukan, baik kualitatif atau kuantitatif, konsistensi diperlukan. Maka kita memakai yang ini saja ya, yang di atas. Nanti selanjutnya pun kita akan memakai yang di atas. Salah satu saja, nggak perlu dua-duanya. Tapi biasanya penyakitnya mahasiswa ini semuanya dimasukkan untuk memenuhi jumlah halaman. Ya, oke. Apa? Oke, untuk uji homogenitas X1 atas Y selesai Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jangan dilanjut dulu Pak dosen, ada yang mau ditanyakan. Oke. Tanya terkait dengan definisi, kalau saya masih bingung. Pertama, definisi dari homogenitas itu apa, dan fungsi dari program itu ketika kita melakukan perhitungan statistik yang tadi juga sudah kita itu kapan. Jadi kalau boleh katakan itu kan termasuk alat ya Pak ya? Iya. Seperti senjata gitulah. Kapan kita menggunakan data home dalam melakukan statistik? Oh, itu mungkin dua pertanyaannya. Apa itu homogenitas? Kalau saya kan terlalu awam dengan ya. status. Nah, terus mungkin kegunaannya. Oke. Kita kembali ke ini ya. Mana tadi? Slide ya. Nah, ini Pak. Yang slide yang di PPT. Kapan kita menggunakan homogenitas atau kapan kita menggunakan homogenitas atau tidak gitu ya. Kapan lah. Nah, homogenitas ini merupakan apa ya? Uji prasyarat data. Ya, salah satu uji prasyarat data. Nah, uji prasyarat data ini diperlukan ketika penelitian kita ini
digunakan pada penelitian yang sifatnya parametrik. Jadi memang apa namanya ya, homogenitas ini bertujuan untuk apa ya? Untuk melihat apakah sampel data kita, ya, sampel data kita itu memiliki variasi dari populasi, variasi yang sama dari populasi. Anggaplah itu ya, data kita ini memang datanya homogen, enggak variatif. Datanya berasal dari kelompok, walaupun apa ya, ibaratnya ini walaupun terpecah di mana-mana, tapi masih dalam satu populasi gitu. Apa ya, gimana ya menjelasinnya? Mungkin bisa dipahami dari arti kata homogen itu ya Pak. Homogen itu kan suatu sistem yang memiliki sifat yang sama. Ya, artinya Kenormalan. ya, Homogen itu artinya kenormalan, begini. Pak. Ketika berbicara homogen ini bisa seperti begini loh. Apa ya enaknya ya? Jadi data kita ini merupakan data yang unsurnya atau sifatnya atau keadaan data ini sama. Jadi tidak perlu mempermasalahkan begini. Sama dengan kenyataan ya Pak ya? Ya, tidak mempermasalahkan secara kuantitatif. Misalkan populasi kita 1000 gitu ya. Populasi kita 1000, ternyata sampel kita 100. Data kita 100. Nah, dari data 100 ini kita lakukan uji coba. Apakah data 100 ini bisa mewakili dari 1000 orang itu. Jadi jika iya berarti normal gitu, Pak. Ya, berarti kalau memang iya berarti dia homogen. Homogen ya. Enggak masalah. Sifat general. Gitu kira-kira Pak ya, untuk memudahkan saya menggambarkan. Jadi kita perlu, walaupun data sampel kita 100, sedangkan populasi tadi itu 1000, 100 ini juga bisa menandakan, mewakili keseluruhan dari jumlah 1000 orang itu. Asal dengan penghitungan dan teori yang sama, samaan tuh Pak ya, antara Ya, 100 jadi dan 1000 gitu nggak ya. sama, jadi nggak mempermasalahkan jumlahnya berapa. Iya. Nah, kira-kira Itu maksudnya seperti itu. teori komunitas gitu ya. Ya, homogenitas. Oke. Nah, kita kapan untuk menggunakan uji homogenitas? Ketika kita, ya itu tadi, apa diperlukan ketika uji dalam pengujian nanti atau penelitian kita itu bersifat parametrik atau sampelnya enggak menyeluruh. Maka kita perlu melakukan pengujian terlebih dahulu. Kalau memang sudah oke, sudah semuanya ibaratnya tadi katakanlah homogen itu mewakili data kita itu dari populasi yang sama, ya semuanya sama, homogen, ya sudah berarti kita bisa melanjutkan pada tahapan pelaksanaan uji hipotesis. Walaupun gini Pak, walaupun misal sampel kita 100 orang, ya, yang kita uji juga kita ambil sampel tetap 100 orang, tes hegemonitas tetap dilakukan Pak. Ya, nah, ini nanti tergantung nanti Bapak parametrik atau tidak parametrik. Nah, istilah baru lagi kan. Yang parametrik, tidak parametrik itu lagi loh. Tinggi lagi kayaknya. Tanya lagi. Jadi yang perlu dipahami. Nambah lagi ya Pak Adit ya. Pak dosen sing ngeledek kosakata baru lah. Cuma begini ya. Dalam penulisan skripsi, tesis atau disertasi, mahasiswa pasti akan diarahkan ke parametrik. Sampel parametrik. Iya, biar susah.
Ya, aduh. Biar susah. Biar susah, biar ada keluar keringetnya. Nah, Ya, kurus. ada. Oke, jadi apa ya? Kalau kita mau melihat, wah ini panjang ini waktunya. Nanti Bapak Ibu baca sajalah parametrik itu apa, statistik parametrik itu apa. Artinya kedua jenis ini, ya, kedua jenis statistik parametrik atau non parametrik dalam statistik ya memang kalau ada uji prasyarat ini memang merupakan bentuk dari statistik parametrik. Karena statistik parametrik ini merupakan apa ya? Pengolahan data suatu statistik yang memang membutuhkan yang namanya uji prasyarat. Uji prasyarat. Nah, kenapa saya tidak memberikan uji statistik non parametrik? Karena salah satunya yaitu tadi yang berkembang di kampus ini itu parametrik. Nah, maka saya memberikan dalam statistik ini statistik parametrik. Nah, terkait dengan pemahaman parametrik dan non parametrik, ini bisa dipelajari di buku itu ada ya. Saya sudah kasih buku belum? Sudah ya? Apa? Berarti belum dibaca itu. Ya, ada di buku berkenaan dengan apa itu parametrik dan apa itu non parametrik. Bab berapa ya Pak ya? Di buku yang covernya hijau ada enggak? Ada Pak, ini statistik pendidikan. Yang subbahasanya parametrik. Pembahasan parametrik. Saya agak lupa di bab apa ya. Kayaknya di buku-buku hijau kayaknya, yang covernya hijau. Oke ya. Jadi itu apa yang terkait dengan uji homogenitas. Oke. Nanti parametrik non parametrik dibaca sendiri. Enak kan? Mumet Pak, bukan enak. Enak, nggak usah susah-susah. Parametrik itu kalau saya memahaminya itu populasi kita itu atau sampel kita itu kita sudah tahu karakternya. Ya namanya parametrik ya, parameter. Nah, keberadaan suatu populasi kita mengetahui. Nah, mengetahuinya seperti apa? Nah, ini kan bingung. Panjang Bu kalau mau membicarakan itu. Ini ada ukuran dispersi, weakness, and kurtosis. Terus pengujian persyaratan analisis datanya, pengujian normalitas data, pengujian homogenitas data. Di bab 2, Bun. Bab 2 halaman 31. Oh ya, ini ada Pak, statistik parametrik dan parametrik. Ya. Bagi yang bertanya di buku ya. Oh iya, boleh. Nanti Ya? bukunya beli aja di Shopee. Itu tergantung usaha mahasiswa. Ini saya kemarin belinya di Shopee, Pak. Ya. Ini harus daya kreatif mahasiswa. Saya tidak menyediakan buku. Oke ya. Ada buku yang PDF itu ajalah yang saya berikan ya sebagai pegangan. Oke. Lanjut ya, Pak. Lanjut, Pak. Pak siapa tadi yang nanya, lupa saya. Ya Allah. Asip. Pak Asip ya. Oke, kita lanjut.
Nah, itu tadi bagaimana cara kita melakukan uji homogenitas X1 ya, X1 atas Y. Nah, sekarang kita pada homogenitas yang kedua, caranya tetap sama seperti yang kita lakukan pada uji homogenitas yang pertama. Hanya saja kita klik analyze, compare mean, kemudian kita klik one way ANOVA. Nah, ini kan tadi X1Y, sekarang kita ingin menguji X2Y. Maka ini X1-nya kita keluarkan, kita masukkan X2-nya ke kolom dependent. Ya, kita masukkan X2-nya ke kolom dependent. Kemudian Pak Asif, di-mute dulu, Pak. Oke, maka kita perlu pastikan checklist homogeneity of variannya tetap terchecklist. Kalau sudah dipastikan terchecklist, sama saja kita continue, kemudian klik OK, kemudian kita menunggu hasilnya. Nah, sekarang sudah nampak outputnya. Nah, dasar pengambilan keputusannya sama. Kita lihat nilai signifikannya. 0,00 yang diperoleh. Nah, 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Maka variabel X2 atas Y ini bersifat homogen. Oke ya. Clear ya? Nggak banyak kalau yang kedua penjelasannya. Lebih banyak yang pertama. Clear ya? Saya tutup. Itu untuk X2Y. Sekarang untuk X3Y caranya compare mean one way ANOVA. X2 kita keluarkan, kita masukkan X3. Nah, ini pastikan kalau nggak berubah aman. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat kembali tes homogeneity varian. Nilai signifikansinya berapa? 0,00. Nah, ini kan lebih kecil dari 0,05, maka variabel X3 atas Y ini datanya juga bersifat homogen. Nah, sudah Bapak Ibu, nggak terlalu banyak yang dilakukan. Pak, kalau seandainya tiga-tiganya langsung dijadiin satu gitu bisa nggak Pak? Langsung ke apa namanya dipindahin X1, X2, X3 ke apa namanya one way ANOVA-nya itu Pak? Langsung dipindahi X1, X2, X3 langsung dipindahi ke kolom berikutnya itu Pak. Bisa nggak kalau begitu Pak? Maksudnya gini. Nggak satu-satu maksud saya. Gini. Compare means one way ANOVA terus X1, X2, X3 ke dipindahin semua dimasukkan ke semua. Ya. Oke. Praktek ya. Oke, Pak. Oke. Kita lihat. Oh, bisa berarti ya Pak ya. Dia langsung sekaligus keluar ya. Dapat semua. Cuman kan kalau itu Pak, kita kan mau kopinya per satu ya. Per satu nanti. Iya. Kopi. Tapi bedanya di ANOVA Pak. Pada ANOVA itu kesempatan berpartisipasi dia nggak homogen karena dia 0,05, 025. Iya. Lalu kemampuan kerja sama motivasi kerja dia homogen. Nah, itu seperti apa Pak? Sementara kalau di homogeneity of variance itu semuanya homogen. Maka konsisten. Ini kan alat hitung, saya pun tidak tahu cara kerjanya SPSS seperti apa ya. Ya. Maka kita ambil yang atas saja. Oh gitu ya. Ya. Nggak usah ambil yang mempersulit diri. Berarti langsung dapat 3 Pak ya? Ya, tapi ini kalau langsung. 3 ya. Tapi kalau nanti di penulisan kan satu-satu. Iya, oh, sesuai permintaan ya Pak ya. Gini. Pembahasannya kan satu-satu itu. Mana tadi ya? Loh. Ini. Nanti kan ini dilakukannya satu-satu. Sub 1, sub 2, sub 3. Oh iya. Iya. Jadi homogenitas X1, X2, X3. Ya, satu-satu. Kalau mau sekaligus nggak apa-apa. Saya layani. Cuman nanti dalam penulisan bahasanya yang agak repot Pak.
Ya, satu-satu. Nanti kalau dimasukkan sekaligus, loh ini apa? Kan belum pembahasannya kok masuk. Ya. Oh, begitu ya Pak ya. Ya, logikanya seperti itu. Tapi kalau mau nanti dicoret-coret ya enggak apa-apa. Oke, jadi itu tadi terkait dengan uji homogenitas. Oke. Mudah kan? Pak. Oh, Pak. Insya Allah. Ya. Pak dosen. Ya. Ada rasa puas ya Pak nyoret-nyoret tesis mahasiswa. Bukan. Jadi saya dulu kan, saya pun sering dicoret-coret Pak. Dendam dong Pak. Bukan. Saya hanya ingin tahu seperti apa sih nyoret-nyoret itu. Oh, penasaran. Penasaran. Betul. Enak Pak ya? Ya, biasa aja. Ya, pasti Indonesia kan ada salahnya Pak. Jadi ya enak lah kalau cari salahnya itu. Iya. Jadi kalau pengalaman dicoret. Karena kan masih ada yang belum masuk ya. Itu admin nanyain loh. Baru 34 orang ini. Oke. Kalau mau screenshot, saya lepas dulu share screen-nya. Jadi memang itu ya banyak sakit hatinya gitu kan. Maka saya kayak mana sih, apa dosen ini nggak punya hati atau kayak mana dulu kayak gitu kan. Capek-capek. Ya dulu yang dicoret kok masih aja kena, sudah diperbaiki masih aja kena. Pasti rasanya nyoret-nyoret. Nah, itu kalau mandiri tuh, kalau asistensi enggak begitu. Betul, kalau asistensi tidak dicoret-coret nanti ya Pak ya, Pak dosen ya? Nggak bisa untuk menyoret. Ujiannya saja nanti dicoret-coret. Insya Allah mulus seperti jalan tol. Nah, kalau ujian perbaikan itu pasti ada. Pasti tiap ujian nggak ada yang nggak dicoret. Perbaikan. Ya, pasti ada perbaikan. Pasti ada perbaikan. Nggak perlu dipusingkan, yang penting proses berjalan itu saja. Udahlah. Bukan saatnya lagi kita mau lihat IPK berapa, itu kan S1. Pak dokter penguji juga kayaknya Pak. Ya tergantung pesanan. Artinya kalau di jadwal, ayo. Karena kan di kita ini dokternya banyak Pak. Dokter kita banyak. Jadi ya Allahu alam. Kan. Kalau di jadwal ya kita ikuti. Kalau enggak ya sudah. Itu aja. Santai saja. Oke lanjut. Nah, kita pada poin C, linearitas. Ini merupakan uji prasyarat yang ketiga yang harus kita lakukan. Dari contoh ini, karena saya memberikan tiga uji dalam prasyarat, maka yang ketiga ialah uji linearitas. Oke. Nah sekarang uji linearitas pun sama lah. Poinnya atau berapa kali kita melakukan uji normalitas ini dengan 3 variabel X dan 1 variabel Y, ini ada 3 kali kita melakukan uji linearitas. Yang pertama X1Y, yang kedua X2Y, dan yang ketiga linearitas X3Y. Nah, ini pun bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi statistik, salah satunya SPSS. Oke, silakan siap-siap yang rekod atau mau mencatat. Dalam melakukan uji analisis linearitas variabel X1 atas Y menggunakan aplikasi SPSS, maka kita beralih pada menu analyze pada SPSS, ya, menu analyze. Kemudian kita pilih compare min. Kemudian kita pilih min. Oke, kita pilih min, kita klik. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, yang nampak di layar Bapak Ibu,
Nah, sekarang kita akan menguji linearitas yang pertama, yaitu X1 atas Y. Nah, X1 kita pindah pada kolom independen. Y kita pindah pada kolom dependen. Nah, jika sudah, maka kita klik option. Nah, maka akan muncul layar seperti ini. Nah, yang kita lakukan ialah checklist pada test for linearity-nya. Nah, yang di bawah sekali, test for linearity kita checklist. Ketika sudah, continue. Kemudian klik OK. Oh, tadi belum saya ini ya, nggak apa-apa lah ini. Nah, ini outputnya. Ini ya. Ini outputnya, maka kita dalam tes linearitas, output yang kita perhatikan ialah ANOVA tabelnya. Ya, ANOVA tabelnya. Nah, inilah yang kita perhatikan. Kemudian mana yang bisa memberikan kita menentukan data X1 atas Y ini linear atau tidak. Maka kita lihat pada baris deviation from linearity. Ya, deviation from linearity. Baris ini, kemudian pada kolom signifikan, kolom sig. Nah, ini yang didapat nilainya berapa Bapak Ibu? 0,07. 0,867. Nah, 0,867. Nah, maknanya seperti apa kalau yang terhitung 0,867? Nah, maka kita perlu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan pada uji linearitas apabila nilai signifikan pada deviation from linearity itu lebih besar dari 0,05, maka linear. Oke. Memiliki hubungan linear antara variabel X dengan Y. Berapa tadi Pak? Pak, ulangin boleh nggak Pak? Lebih besar dari 0,05. Bentar dulu Pak Gita, jangan ngomong, biar Pak Esen aja yang ngomong. Aduh. Oke. Apabila nilai signifikan deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka data kita bersifat linear. Artinya data kita memiliki hubungan linear antara variabel X dengan Y atau variabel bebas dengan variabel terikat. Ya, keputusan yang kedua kebalikannya, Bu. Ya. Kalau lebih kecil dari 0,05 maka tidak linear. Oke ya. Nah, ini sudah untuk melakukan uji linear X1 atas Y. Oke. Sekarang kita lanjut pada uji yang kedua. Uji yang kedua tadi uji linear X2 atas Y. Caranya bagaimana, Pak? Sama. Analyze, compare min, terus min, klik. Hanya saja kalau ini kan tadi masih tersimpan ini ya. Ini kita ganti dengan X2. Kalau nanti X3 kita ganti dengan X3. Oke, sudah terchecklist tes linearitasnya. Kemudian kita klik OK. Sama, kita perhatikan ANOVA tabelnya. Konsisten ya. Lebih besar. Ya, kita lihat deviation from linearity-nya, nilai signifikansinya 0,455.
Nah, 455 ini apa maknanya, Pak? Kita sebenarnya ke 5 linear. Berarti linear. Linear. Karena lebih besar dari 0,05. Oke, wah pinter Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita lanjut. Agak ngerti ngerjain sendiri bingung. Kalau begini mah pinter Pak. Coba Bapak puter, pusing pasti semua. Oke, sekarang X3, Anda lihatlah X3 seperti apa ya. Kita keluarkan X2-nya, kita ganti X3, uji linearitas yang terakhir. Masih tersimpan tes for linearity-nya di checklist. Oke, kalau sudah, oke. Kita perhatikan output ANOVA tabelnya. Yuk, Pak. Siapa yang mau menginterpretasikan? Linear Pak, itu 0,549. Lebih besar dari 0,05. Oh, linear ya? Karena lebih besar dari 0,05. Ya. Oke. Ya sudah. Untuk uji linearitas selesai. Coba Pak, kalau semuanya Pak dimasukin Pak, ada ini enggak? Ada bedanya enggak Pak? Mau semua. Mau tahu aja Pak. Mau tahu aja, yo. Ya. Sudah, kita ikutkan. Semuanya ya. Ya. Oke. Bisa. Kenapa? Ayo. Nah, kan. Bisa sekaligus berarti Pak. Bisa sekaligus berarti ya Pak? Bisa sekaligus. Tabelnya juga satu-satu. Oh, bisa sekali. Cari yang instan. Oh, bisa, tapi tabelnya satu-satu ya Pak ya? Tabelnya tetap satu-satu. Ini X1 terhadap Y ini. Ya. Kan 867 kan? Masih ingat kan? Ya, masih. Ya. 1 terhadap Y. Masih ingat yang kan? ini X2 terhadap Y. 455 bukan. Kalau terakhir tadi berapa? 56 berapa tadi? 564 kalau nggak salah. Apa 549 Pak tuh. Oke. Bisa Pak, berarti Pak. Sekaligus berarti apa? Oh ya, berarti besok kalau aku ngajar tak langsungin ya biar iya, Pak. menarik ya. Jadi apa namanya, ternyata dia bisa sama-sama, tapi tampilannya tidak yang seperti waktu ngitung pertama tadi homogenitas ya kan Pak? Iya. Kalau homogenitas. Ya sekaligus kalau homogen. Kalau sekaligus saya cuma 1 menit, kalau tak pisah-pisah kan 3 menit. Iya. 3 menit. Oke. Bisa ya? Oke. Sebentar. Nah. Kita sudah selesai. Jadi uji prasyarat data yang kita lakukan sudah selesai Bapak Ibu. Nggak susah toh? Susah nggak Pak? Iya, nggak susah sih. Cuman waktu collecting data itu mungkin agak merepotkan. Ya, yang paling menyebalkan. Sampelnya Pak. Betul. Yang paling menyebalkan itu nginput data dari kuesioner ke Excel. Waduh. Yeah. Data mentahnya itu. Iya, itu yang paling menyebalkan. Serius. Excel. Kalau yang gini kan sejam, 2 jam, atau 3 jam mungkin udah bisa. Untuk tes relasi dengan copy paste-nya 1 hari Pak ya. Ya, selesai. Collecting Berarti datanya itu awalnya itu dari Excel dulu ya Pak ya datanya, terus di copy paste ke SPSS itulah ya. Dari kuesioner ke Excel. Kalau yang judulnya korelasi khususnya ya Pak ya. Ya, karena apapun itu saya harus nyanding Excel. Kalau untuk SPSS saya harus nyanding Excel tetap. Maka saya input data di Excel.
mudah copy paste-nya, mudah nyimpannya. Oke. Jadi sudah selesai untuk uji prasyarat data. Nah, yang jadi persoalan itu seperti kita tadi kan kita untuk homogenitas dan linearitas kita kan nggak ada masalah. Semuanya terpenuhi ya, data kita homogen, semua homogen hasilnya, linearitas kita linearitas semua. Cuma ada penyakit di normalitas. Boleh nggak Pak PPT Bapak itu di-share ke kami nanti Pak? Kan sudah. Oh sudah ya Pak ya? Sudah. Jumat kemarin ya, Jumat ya Pak ya. Iya, berarti saya sendiri yang nggak baca itu Pak. Saya kemana ya Pak? Ya nggak tahu Ibu. Nah, jadi kita ada permasalahan di normalitas. Dua variabel tidak normal, dua variabel yang normal. Nah, ini karena syaratnya semua harus terpenuhi baru kita bisa melakukan uji hipotesis. Sebentar. Assalamualaikum. Di rumah Bu? Halo. Oh iya. Aku lagi ngajar. Ya Bu, makasih Bu. Salam. Oke, lanjut Bu ya. Nah jadi untuk melanjutkan pada uji hipotesis, maka kita memerlukan data kita semuanya normal, data kita semuanya homogen, dan data kita semuanya linear. Nah ini kan kita punya kendala nih, nggak punya data yang di kolom normalitas ada dua variabel yang nggak normal. Semuanya normal semua. Nah, ini pun apakah nanti terjadi di penelitian kuantitatif? Sangat dimungkinkan terjadi. Data kita normal, bisa jadi homogenitasnya tidak homogen, atau di linearitasnya tidak linear. Itu sering saja terjadi. Kenapa seringnya terjadi? Karena bisa disebabkan berbagai faktor. Kita juga nggak bisa menyalahkan data itu, karena itu data yang kita peroleh di lapangan. Cuman ada beberapa indikasi, salah satunya responden atau orang yang ngisi kuesioner itu terkadang tidak membaca apa yang ditanyakan. Artinya main pilih saja tanpa melihat apa yang ditanyakan. Ini kan sering terjadi seperti itu. Karena lihat banyak sekali, udahlah cek diisi udah tanpa membaca pertanyaannya. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa merusak atau mengganggu kita dalam melakukan uji prasyarat. Kadang yang dibaca pertanyaan pun bisa menyebabkan data kita tidak sempurna. Maka bagaimana caranya? Ini kita perlu memperbaiki data. Nah, bukan merubah ya, memperbaiki data. Bedanya hilang. Memperbaiki data. Bagaimana caranya? Kalau tadi itu di variabel X1, X2 ya, yang enggak normal. Bagaimana variabel X2 ini bisa menghasilkan data distribusi normal. Kita perlu perbaikan di variabel X1, X2, atau perbaikan pada data yang mengasumsikan datanya tidak berdistribusi normal. Ya, itu tergantung bagaimana dengan si peneliti. Oke. Nah, sekarang kita anggap uji prasyarat data ini semuanya normal, semuanya homogen, dan semuanya linear. Ketika sudah terpenuhi semua, maka uji hipotesis bisa kita lanjutkan. Oke.
Uji hipotesis bisa kita lanjutkan. Ya, mana lagi? Pakai anu. Nah, uji hipotesis yang pertama, kedua, dan ketiga, kalau tadi masih teringat, ini namanya uji hipotesis korelasi sederhana atau uji T. Nah, uji hipotesis yang keempat ini uji hipotesis atau uji F. Nah, sekarang kita ingin menguji hipotesis yang pertama, yakni variabel X1 apakah memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan variabel Y. Nah, ini yang ingin kita ketahui. Nah, sekarang bagaimana cara ngitungnya? Oke. Nah, bagaimana cara kita ngitungnya? Maka dalam melakukan uji hipotesis yang pertama, variabel X1 dengan Y ya, uji korelasi sederhana, maka kita lakukan pilih menu analyze, kemudian correlate, kemudian pilih bivariate. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita ulang, analyze, correlate, bivariate. Maka akan muncul ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, kita tadi X1Y ya. Maka kita masukkan X1Y, X1 kita masukkan, Y kita masukkan. X1Y. Oke, kemudian pastikan korelasi person ini terchecklist. Kalau belum terchecklist, silakan diceklis. Kalau sudah, ya sudah kita biarkan. Ya, kalau sudah, bentar, agak lupa, oh enggak. Oke, kalau sudah, ya sudah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan korelasi, koefisien korelasinya. Nah, hanya satu outputnya ya. Nah, bagaimana menentukan dari output ini apakah memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan, atau memiliki korelasi atau tidak berkorelasi? Nah, yang kita lihat ialah pada nilai signifikannya. Nilai signifikan yang terhitung yakni 0,002. Nah, maknanya apa nih 0,002? Nah, keputusannya. Nah, dasar keputusan yang pertama, apabila nilai signifikan, ya signifikan to Thailand ini dari 0,5, maka berkorelasi. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, apabila nilai signifikan 0,02, ini kan lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi atau memiliki hubungan. Jadi hipotesis kita tadi yang di awal itu terdapat hubungan, berarti diterima hipotesisnya. Ya, hipotesisnya diterima, berarti memang ada hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y. Oke ya. Nah, kemudian apakah hubungannya positif atau negatif? Hubungannya positif atau negatif dari nilai persen korelasinya. Ini ya, 79. Nah, positif atau negatif? Sembarang aja.
Positif, Pak. Positif. Tuh, Dari mana taunya positif? presentasi 7. Lebih besar dari 0,5. Karena dilihat ini lebih besar dari 0,051 dia Pak ya, kemampuan kerja. Enggak semuanya harus berdasarkan 0,05. Oh, enggak bisa. Di atas 50%. Oke. Karena di atas 1 ya Pak ya. Di atas 0. Pak. Nah, positif atau enggak ini nanti ada tanda minus tanda enggak. Ya, di mananya itu Pak tanda minus tanda enggaknya? Ya di persen korelasinya. Persen korelasi. Oh gitu, berarti ini positif semua. Positif. Bisa jadi ketemu nanti di sini ada tanda minus. Tapi tanda minus itu bukan diartikan kayak matematika kurang gitu loh. Nanti suatu saat menemukan secara langsung Bapak Ibu melakukan perhitungan, loh kok ini minus ya, apa maksudnya? Itulah di negatif atau positif. Kalau ini berarti nggak ada tanda minus ya positif. Ya. Kemudian ini 76 nilai itu. Nilainya dengan bagaimana? Lemah, kuat, sedang, atau sangat kuat. Ini kita kembali lagi ke slide tadi PPT. Nah, berapa tadi nilainya? 0,96. Nah, 0,796 ini di interval yang mana? Kuat. Nah, berarti korelasi atau hubungan X1 dengan Y ini korelasi hanya kuat. Atas dasar apa? Koefisien korelasinya 0,796. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjut pada berapa persen kontribusi X1 variabel X1 terhadap variabel Y, berapa persen kontribusinya. Nah, ini dari mana gitu? Nah, hitungnya ini dari persen korelasinya. Nah, persen korelasinya ini jadi berapa nilai persen korelasinya? 0,796 kuadrat dikali 100. Jadi berapa persen Bapak Ibu? 63,36. Ya, maka ini untuk untuk pada tujuan penelitian ya. Pada tujuan penelitian seberapa besar kontribusinya? Ternyata kontribusi yang diberikan oleh variabel kemampuan kerja terhadap perilaku diskresi ini sebesar 63,36%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, biasanya berarti sisanya 36,63, kurang lebih ya, 36,63% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, 36,63 ini apakah perlu kita cari? Enggak, kita cukup selesai. Itu nanti meneruskan kalau mau. Kita hanya membutuhkan berapa persen kontribusi kemampuan kerja ini dalam membentuk perilaku diskresi seseorang. Oh, ternyata ini dalam membentuk perilaku diskresi. Oke. Untuk uji hipotesis poin pertama selesai. Pak, diulang yang rumus cari 63,3% tadi Pak, yang apa?
persen correlation kuadrat dikali berapa tadi Pak? Belum nyatet saya Pak. Ini nilai koefisien korelasi kan 796. 100 ya Pak ya. Dikuadratkan. Dikali 100 Pak. Dikali 100 karena kita mau mencari bentuk persentase. 796 dikuadratkan kali 100 gitu ya. Iya. Oh ya, Pak. Ya, clear ya. Clear. Nah, sekarang kita ke X2 mau dicari atau enggak? Cari, Pak. Biar nggak penasaran. Kita coba rumus sekaligus tadi. Ya. Bisa. Oke. Caranya sama. Untuk karena ini kan begini, ini kan hipotesis yang pertama, 2 dan ketiga ini kan single. X-nya 1, maka korelasinya yang dihitung korelasi sederhana. Maka 1, 2, 3 caranya sama. Uji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga caranya sama. Maka kita perlu sama langkahnya, analyze, correlate, ya, kemudian bivariate. Sama. Yang kita ganti X1-nya menjadi X2. Oke, sudah, kita klik OK. Yo, dari gambar ini, yuk gimana menginterpretasikannya gimana? Uji hipotesis yang kedua bagaimana? Ada hubungannya atau tidak? Ada, Pak. Itu signifikannya 0,4. Oke, 0,4. Kenapa? Ya, lebih kecil. Lebih kecil. Nah, oke, berarti ada korelasi ya. Hubungan, ada ya. Ya. Oke. Ada hubungan. Kemudian tingkat hubungannya seperti apa, Pak? Kuat, Pak, kalau positif, Pak. Oke. Kuat ya. Positif dan kuat. Positif, Pak. Oh, positif dan kuat. Ya. Oke. Ketawa kita itu. Kita itu yang saya kemarin. Ya begitu, Pak. Positif dan kuat itu. Nanti hus dia, Pak. Inilah kalau bahasanya dipisah-pisah ya. Iya. Enggak, kalau digabung-gabung positif dan kuat sudah. Wis. Oke, positif dan kuat. Nah, selanjutnya berapa kontribusinya? Nah, ini yang enggak ngerti. 8 kuadrat dikali 100 persen. Berapa persen? Di copy aja sama, Pak. Oh, sama ya enggak lah. Masa, Pak? 768 tadi. Oh, 58. Berapa? Jadi kontribusinya berapa, Bu? 58,98%. Bisa 60 lah hitungannya, Pak ya. 60% bisa ya. Boleh nggak begitu, Pak? Pak, boleh. Bisa dikit. Biasanya seperti ini. Oh, gitu. 589. Nggak boleh dibulatkan jadi 59% begitu, nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Pelit kalau untuk seperti ini pelit. Oh iya, ya. Iya, Itu harus 2 desimal ya. Ya, 2 desimal. Jadi kontribusi motivasi kerja dalam membentuk perilaku diskresi ini sebesar 58,98%. Lebih dari setengah ya. Dan sisanya berarti 41,02 ya. 1,02% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Udah cukup, kita nggak perlu mencari faktor lain itu apa. Itu sudah di luar wilayah kita. Kita hanya mencari nilai ini saja. Nah, sekarang untuk X3. X3 caranya pun sama. Sama. Checklist.
Oke, 760. Sama dia. Dia memiliki hubungan yang positif juga ya, Pak ya? Ya, ada hubungan, kemudian hubungannya positif, kemudian tingkat kekuatannya kuat. Jadi dia berhubungan positif dengan kuatnya gitu ya. Oke, sudah pandai kalau begini ya. Nah, kemudian berapa kontribusinya? 760 kuadrat kali 100 ya, Pak. Ya, berapa? Berapa, Pak? 57. 56%. 76 ya? Oh, ya, kuat sekali. Jadi sisanya ya tinggal di 100 dikurang, itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, ini untuk uji hipotesis 1, 2, dan 3 ternyata menghasilkan kesimpulan memiliki hubungan. Maka hipotesis kita yang di awal itu semuanya berarti memiliki kesimpulannya memiliki hubungan yang kuat dan positif ya, Pak ya? Ya, sama dengan hipotesis, Bu. Pak, bisa nggak kalau di langsung tiga-tiganya, Pak? Nah, Ibu ini senang yang cepat-cepat. Iya. Saya mau tahu aja, Pak. Tadi kan kalau yang apa itu kan dia kurang efektif gitu loh. Terus? Ada yang apa yang di ANOVA-nya kan jadinya beda dengan yang di apa homogenitas itu kan, Pak. Nah, kalau yang duanya kan bisa sekali 3. Kalau mau ya kita lihat seperti apa hasilnya. Ya, itu maksud saya. Oh, begini tampilannya. Oke ya. Sangat bisa, tapi repot untuk mengkopinya tuh. Ini nanti kalau ngopi ini kan satu kesatuan utuh. Iya. Nanti di apa ya? Sedangkan yang kita butuh bahasanya per satu-satu. Iya, bahasanya per satu-satu. Ini ngopi satu. Beda ini Pak, nggak bisa dia Pak. Dia berarti harus satu-satu karena partisipasinya itu yang apa kesempatan berpartisipasi dia signifikannya 0 ya Pak ya. Kemampuan kerjanya dia sama Bu. Masa Pak? Sama. Kesempatan berpartisipasi. Nih, lihatnya di situ. Karena kita beda-beda berubah letak. Berubah letak. Nah, ini kan kesempatan berpartisipasi X3 76 ya. Oh iya, sama Pak. Nah, ini X3. Nah, X3 76 nih. Nah, sekarang X2 ini 768. Nah, ini 768. Iya, sama Pak. Iya, sama Pak. X1 796. Nah, ini 796. Iya, Pak. Hanya letaknya saja yang berbeda. Iya. Oke, sudah puas, Bu? Sudah Pak. Puas ya, Pak. Puas dia, Bu. Puas-puasin. Nah, ini untuk uji hipotesis X1, X2, X3 atau hipotesa terhadap Y. Iya. 1, 2, selesai. Ya. 1, 2, 3 sudah selesai. Maka kita sekarang uji hipotesis yang keempat. Nah, uji hipotesis yang keempat ini mana tadi? Nah, ini kan secara keseluruhan simultan keroyokan X1 variabel X-nya 3 secara bersama-sama terhadap dengan variabel Y. Nah, ini kita memakai korelasi berganda, Bu, bukan sederhana lagi. Maka untuk uji hipotesis yang keempat secara simultan kita menggunakan uji korelasi berganda. Nah, bagaimana caranya? Kita klik analyze, kemudian kita ke regresi ya. Jadi analyze, regresi, kemudian kita linear. Kita pinjam regresinya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pindah? Kita pindah variabel Y ini pada kolom dependent. Kita pindah. Kemudian ketiga variabel ini karena secara bersama-sama X1, X2 dan 3 bersama-sama kita masukkan pada kolom independent. Ya.
Kita masukkan kolom independen. Kemudian kemudian kita checklist R square change-nya. Ini kan belum terchecklist, saya checklist. R square change-nya saya checklist. Klik OK. Ya. Oke, cukup. Sudah, jadi kita pindah variabel Y di kolom dependent, variabel X di kolom independen, kemudian klik statistik, checklist R square change-nya. Kita sudah continue. Kemudian kita klik OK. Checklist apa tadi namanya, Pak? R square change. R square change. Change, perubahan ya, Pak? Ya. Checklist R square change, terus OK. Nah, yang kita lihat ialah model summary-nya. Nah, output model summary-nya. Ini yang kita lihat. Nah, apa yang kita lihat? Di mana yang kita lihat? Kan beda tampilannya kalau uji korelasi sederhana tadi. Nah, kita lihat pada tabel model summary pada kolom signifikan exchange paling kanan. Nah, itu nilainya 0,037. Nah, 0,037 ini apa maknanya? Nah, ini perlu kembali keputusan. Jika yang pertama, jika nilai signifikansi F-nya lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi. Yang kedua, apabila nilai signifikansi F-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Nah, dari output ini bisa kita simpulkan bahwa uji hipotesis yang keempat ini secara simultan X1, X2, dan X3 ini memiliki hubungan atau berkorelasi dengan variabel Y. Berarti hipotesa kita yang di awal diterima ya, karena terdapat hubungan. Ini dinyatakan dengan perhitungan ini ternyata benar, ada hubungannya. Maka hipotesis kita yang di awal itu benar, ada hubungan. Nah, kita sudah mengetahui sudah ada hubungan. Kemudian kekuatan hubungannya, Pak. Ini nggak ada positif negatif ya. Nggak ada positif negatif. Kemudian kekuatan hubungan. Nah, kekuatan hubungan secara simultan ini seperti apa? Nah, kekuatan hubungannya kita dapat mengetahui dari output kolom R besar. Nih, kekuatan hubungannya dari kolom R besar. Ini nampak 0,797. Nah, 0,797 ini masih dalam kategori hubungan yang kuat. Karena 0,80 ya. Ya, masih dalam kategori hubungan yang kuat. Nah, kemudian selanjutnya ialah berapa persen kontribusi yang diberikan oleh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan, berapa persen? 3 lah ya, 0,97 Lihat berapa, Bu? Kita lihat sebelahnya, Pak. Bapak Ibu, kita lihat sebelahnya. Nggak usah menghitung. Lihat di R square-nya. Nah, tinggal kali 100 berarti 63,5%.
Kuat, Pak. 63,5%. Jadi kontribusi yang diberikan X1, X2, dan X3 secara simultan ini sebesar 63,5% dalam membentuk perilaku diskresi. Dan sisanya 36,5 dipengaruhi oleh faktor lain. Dah. Cukup. Ini untuk uji hipotesis yang keempat. Oke, sudah Bapak Ibu selesai untuk uji hipotesis dan pelaksanaan statistik yang digunakan dalam sebuah penelitian sudah selesai. Tinggal nanti pengembangan di pembahasan, nah itu bermain dengan kata-kata. Tapi pada prinsipnya perlakuan perhitungannya sudah selesai sampai di sini untuk keseluruhan penelitian kuantitatif korelasional. Oke. Sudah. Makin menghindar, Pak. Makin menghindar. Korelasinya masih lemah, Pak. Oh, masih lemah ya, belum terkoneksi ya. Oke, korelasinya masih lemah. Kalau persoalan kami ini kan begini, Pak Dokter, bahwa barang yang namanya SPSS ini kan sesuatu yang baru, bukan dengan MS Word tapi langsung ke teori, langsung ke praktek. Mungkin kalau kami dari awal sudah menguasai aplikasi SPSS lalu kemudian langsung praktek seperti yang Antum sampaikan, mungkin jauh lebih cepat. Kalau ini kan kami baru, kalau orang Jawa bilang itu beragap-beragap dulu kan. Iya, macam apa Pak ya? Kita beli handphone baru lah ya. Beli handphone baru kita belum punya, jadi bingung ini untuk apa, ya dimaklumi, dimengerti. Tapi kami tertantang akhirnya, pertama untuk kepikiran beli buku panduan untuk SPSS kan gitu. Ya. Terus yang kedua pengen juga untuk segera masang install SPSS, ya. Walaupun hanya Bu Betty aja yang duluan. Karena enggak pengen coba sebenarnya Pak, tapi takut nggak September itu. Iya. Pengen juga coba sih karena dulu S1. Pengen coba tapi takut resiko, Pak. Ya beresiko. Ya itu tadi harus disahkan dulu baru nggak ada resiko. Artinya tesisnya kuantitatif baru sah, nggak ada resiko. Mau mumet atau enggak ya wes sudah sah kok, ya udah terjun. Allahu Akbar. Selesai ya Pak. Iya. Oke, Bapak Ibu kita jeda salat asar ya. Iya Pak, asar dulu Pak. Udah azan Pak. Pak. Udah azan di Lampung juga udah azan. Sama ini di Suarame di Lampung itu baru azan. Baru azan. Oke, kita nanti jam 15.40 ya. Iya Pak. Nah, cukuplah 15.40. Sholat aja paling lama 10 menit. Baik Pak. 15.40 ya. Baik Bapak Ibu kita jeda sholat asar.